Apakah ada kafarah bagi pasutri yang berhubungan dalam keadaan istrinya haid? Pasangan tersebut tidak mengetahui, mungkin haidnya baru muncul ketika mereka berhubungan. Itu tidak ada masalah ya. Betul. Bagaimana hukum membunuh anjing dengan sengaja tanpa ketahuan pemiliknya? Karena sangat mengganggu. Kalau mau pergi sholat, anjingnya dibiarkan lepas di jalan. Sudah kita sebutkan ya, kalau dia bunuh anjing itu tidak ada apa, dia tidak kena apa-apa. Ya. Tapi itu dari sisi hukumnya. Adapun dari sisi dia bunuh atau tidak, saya nggak tahu. Bagaimana kondisi dia, hubungan dia dengan tetangganya, ya. Dan kondisi tetangganya itu bagaimana anjing, saya nggak paham. Setiap hari Jumat celengan diedarkan. Apakah ini termasuk dalam bentuk meminta-minta? Dan kalau celengan diedarkan orang lagi sholat, itu tidak diperbolehkan ya, sebab tidak boleh apa? Melakukan gerakan. Apa kalau orang lagi khutbah, celengannya diedarkan, tidak diperbolehkan. Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dia berkata kepada kawannya, diam saja. Itu Nabi sudah berkata, "Faqad laghawta." Engkau telah berbuat apa? Lagu. Telah berbuat lagu. Ada pun memasang kotak infak di masjid dia pasang, atau celengan dia pasang tapi tidak digerakkan, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Itu berkaitan dengan masalah apa? Masalah kebiasaan di suatu tempat. Kalau dianggap layak dan biasa, itu adalah hal biasa saja. Dan kalau dikatakan minta-minta, itu bukan meminta-minta namanya. Nah, banyak orang yang kebiasaannya dia ingin bersedekah di hari Jumat, disiapkan fasilitasnya supaya dia menyalurkan apa yang dia ingin salurkan. Dan itu namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena itu, ya, panitia masjid sendiri itu sebenarnya tidak ada urusan, ada isinya atau tidak ada isinya. Ya. Mereka tidak perhatian dengan hal itu. Karena memang maksudnya hanya untuk apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, ini kalimat meminta-minta ini sebagian orang ya menggunakannya namun tidak pandai. Ya, menerapkan apa makna meminta-minta. Ya. Jelas ya? Nah, hanya hukum-hukum beredar di kepalanya, nggak tahu dari mana keluarnya. Nggak tahu dari mana asalnya. Kok bisa seperti itu? Ya, seperti contoh sebagai orang di masa ini sering mengatakan bahwa Syekh Mukbil menulis buku Dhammul Mas'alah, celahnya terminta-minta. Ya. Ya apa hubungannya? Beliau menulis kitab Dhammul Mas'alah dengan masalah apa namanya? Ada proposal misalnya dan seterusnya. Apa hubungannya? Oke. Buku itu diajarkan oleh Syekh Mukbil. Alhamdulillah, ana hadir dari awal sampai akhir. Ya. Buku itu diajarkan oleh beliau. Dan beliau memang mendidik kita untuk hal yang seperti itu, menjaga. Ya. Jelasnya itu pendidikan beliau. Tapi beliau sendiri itu memberi rekomendasi untuk murid-muridnya. Ya. Ini murid saya, Fulan bin Fulan, dia mustafid. Ya. Dia sekarang berdiri dalam keadaan menegakkan dakwah. Dia perlu masjid, perlu bangunan, dan perlu kafalah untuk santri-santrinya. Tolong dibantu. Beliau tulis surat. Itu apa namanya? Hah? Ya, ini sebagian orang menganggapnya itu meminta-minta. Jadi proposal itu semuanya apa? Meminta-minta. Ini orang yang tidak mengerti ya, hukum syariat. Mungkin dia lagi ribut sama orang lain, akhirnya ya, semua ya, orang itu dilakukan semuanya dihukum salah, dihukum keliru. Ya, itu yang dilakukan oleh Syekh itu adalah hal yang terpuji. Itu di dalam hadis namanya babu syafaat. Pembahasan apa? Syafaat. Nabi berkata, "Ishfa'u fal tukhyaru." Berilah syafaat, hendaknya kalian mendapat pahala. Dan itu ada di dalam hadisnya, beliau juga terangkan di dalam kitab Dhammul Mas'alah. Hadis itu. Jelas ya? Dan beliau terlalu pemurah dalam hal ini. Ya. Sebagian dari ustaz kita minta rekomendasi, saya datang ke Syekh Mukbil mintakan rekomendasi. Dituliskan oleh Syekh. Setelah itu ustadznya beritahu bahwa rekomendasinya hilang. Anak mintain lagi Syekh, diberi lagi sama Syekh. Anak lupa 2 kali atau 3 kali saya minta. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia dalam hal ini adalah orang yang ingin kebaikan, melaksanakan hadis Rasulullah SAW. Tapi sebagian orang tidak mengerti ya, apa yang dibilang meminta-minta dan apa yang dibilang apa? Tidak meminta-minta. Kemudian meminta-minta itu sendiri, ya, seakan-akan semuanya tercela. Ya. Dalam arti yang bermakna haram.
Padahal ada yang sifatnya dia haram, ada yang sifatnya makruh, ada yang sifatnya sebaiknya ditinggalkan tidak layak. Ya, sebaiknya ditinggalkan tidak layak. Yang menjadi lebih masalah lagi, kalau meminta-minta ini dijadikan apa yang mereka sebutkan proposal-proposal tadi itu, celengan-celengan di masjid itu, dijadikan sebagai ciri hizbiyah. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda hizbi. Ini tidak masuk akal lagi. Jelas ya? Nah, hal yang seperti ini dari perkara yang sebagian orang-orang yang akalnya pendek ya, selalu mengucapkannya dan tidak paham apa yang dia ucapkan. Wallahu musta'an. Bagaimana hukum nasab dan waris bagi anak-anak yang lahir setelah pernikahan hamil dahulu? Ya. Jadi kalau dia dinikahi oleh bukan orang yang menghamilinya, maka nasabnya dia kembali kepada ibunya saja. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-waladu lil firash, walil akhir al hajar." Anak itu pada firashnya, pada ranjangnya, itu pada ibunya. Atau kalau si ibu ini syah dengan akad nikah, ibu dan si ayah, begitu maksudnya. Walil akhir al hajar. Bagi si pezina itu yang dihajar, tidak mendapatkan hak di situ. Maka si anak dari sisi nasab dia disebutkan kepada ayahnya, dan dari sisi warisan dia tidak dapat warisan. Ya, karena itu perbuatan zina dosanya tercela dari banyak sisi. Salah satu sisi celanya ini, anak yang lahir seperti ini dia memberikan apa? Kejelekan padanya. Sama-sama anak tiri yang dibawa oleh orang tua masing-masing menikah, apakah muhrim? Ya, si A dan si B, si A menikah dengan fulan. Si A punya anak laki-laki, dan si fulana istrinya punya anak perempuan. Ya, anaknya berdua apa? Dinikahkan. Boleh atau tidak? Mahram atau tidak? Nah, apa jawabannya? Sudah kemarin diterangkan. Apa jawabannya? Mahram? Mahram dari mana? Nah, bukan mahram yang boleh dinikahkan. Kita sudah sebutkan itu yang disebut mahram kemarin. Selain itu, apa? Boleh untuk dinikahkan. Ya. Kalau si anak perempuan mahram bagi ayahnya betul, tapi bukan mahram bagi apa? Anak laki-lakinya. Apakah disyariatkan bagi makmum untuk membaca surah setelah Al-Fatihah, baik sholat jahriyah atau sirriyah? Ya, ini yang benarnya pendapat yang lebih kuat ya disyariatkan. Berdasarkan hadits Ubadah bin As-Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Haditsnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadits Abi Hurairah dalam As-Sunan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum la taf'alu illa bi ummil kitab. Barangkali kalian salat membaca di belakang imam kalian, jangan kamu lakukan kecuali kalau membaca Al-Fatihah. Apakah kafarah yang dibebankan pada suami ketika menjima istrinya di bulan Ramadan karena syahwatnya yang sangat besar? Ya, ini di keadaan yang disebutkan di kaidah ya. Kalau misalnya dia tidak bisa menahan syahwatnya, maka dibolehkan. Kalimat dibolehkan di situ bukan artinya dihalalkan, jatuh darinya dosa. Tapi itu dia melakukan apa? Mafsadat yang lebih kecil untuk menghindari apa? Mafsadat yang lebih besar. Dia tetap bayar kafarah nanti. Ya. Jelas ya? Karena dia bayar kafarah itu lebih ringan daripada dia menjadi cacat. Ya. Itu kan dibahasakan tadi menjadi cacat ya, pecah itunya. Kan begitu. Itu kan cacat. Ya. Cacat nanti nggak bisa keturunan, nggak bisa apa. Itu lebih besar mafsadatnya. Baik. Bolehkah wali nikah
mewalikan pernikahan dengan cara menyerahkannya kepada si perempuan untuk menunjuk orang lain yang dia inginkan. Tidak boleh seperti itu ya. Kalau ayahnya berkata, kamu nikah saja, cari saja orang yang mau menikahkan kamu. Ini tidak benar ya. Tidak benar. Sebab wali itu ayahnya, dia menentukan, bukan siapa? Si anak. Maka harusnya dia memilih. Ya, siapa yang bisa menikahkan anaknya. Ini pertanyaan Jangan tanya pertanyaan misalnya terjadi. Ya tanya yang terjadi saja. Beberapa orang bersyarikat untuk membeli tanah, dipetak-petak kemudian dijual. Nah, hasil keuntungannya diwakafkan. Lalu tanah itu diberikan kepada pengelola. Akan tetapi pengelolanya justru menaikkan harga. Bolehkah wakaf seperti itu? Ya kalau memang wakafnya tanahnya dijual, nanti hasilnya diberikan kepada pengelola untuk di amanah wakaf lainnya, boleh saja. Si pengelola boleh menaikkan harga. Ya, supaya dapat keuntungan yang banyak dan hasil wakafnya nanti lebih lebih bagus. Boleh saja dinaikkan. Siapa yang mewakafkan? Orang yang bersyarikat atau orang yang membeli dari pengelola? Sebab tanahnya dibeli dan dibebaskan untuk wakaf. Ya, harusnya orang yang bersyarikat itu tadi, mereka yang mewakafkan. Adapun si pembeli tidak ada urusannya dengan wakaf. Ya, dia membeli tanah itu menjadi miliknya. Uang yang diberi itu hasil tanah itulah wakaf. Sisa si pewakaf amanahnya kemana untuk tanah itu? Setelah dijual kemana? Kalau dia katakan amanahnya setelah dijual dibangun masjid, ya, maka diarahkan untuk apa? Membangun masjid, begitu. Ya, dan itu seharusnya kalau keadaan seperti ini harusnya si pewakaf, kalau mereka bersyarikat, orang-orang yang bersyarikat ini mewakafkan dengan cara seperti itu, menjual, harusnya mereka jual dulu tanahnya semuanya. Mereka bersyarikat membebaskan tanah untuk dijual, maka tanahnya dijual dulu semua. Setelah dijual, dipegang duitnya, maka mereka beli lahan lagi yang pasti sudah tetap. Setelah beli lahan yang pasti dan tetap untuk wakaf, sudah. Itu lebih bagus. Jelas ya? Itu lebih jelas wakafnya. Khitan sunat, apa hukumnya? Ya, khitan bagi laki-laki dan perempuan yang lebih kuat, hukumnya adalah wajib. Apakah khitan termasuk syarat syahnya sholat? Apakah orang yang belum sempurna khitannya harus khitan ulang? Ya. Kalau khitan syarat syahnya sholat, kita sudah bahas ya di syarat-syarat sholat. Ada disebut di situ khitan? Tidak ada ya? Baik. Jadi ini bukan syarat syahnya sholat. Sholatnya syah. Sholatnya syah. Ya, kalau khitannya tidak sempurna, maka harus disempurnakan. Sebab kalau dia belum sempurna itu namanya belum khitan namanya. Belum khitan. Bolehkah mengambil barang orang yang menanggung hutang karena lari meninggalkan hutang-hutangnya? Ini sudah kita sebutkan. Urusannya kemana ini? Itu urusannya ke pengadilan. Ke pengadilan yang mengambilnya, dia jual untuk bayar kepada orang yang dia rugikan, itu tidak ada masalah. Apakah Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan anak dari Syekh Al-Fauzan? Ya, ada yang tidak ada hubungannya dalam ayah anak. Cuma hubungan di Al-Fauzannya aja namanya. Itu pun
jauh ini ya, jauh apa namanya? Keluarga Al-Fauzan itu luas. Yang ini dia jauh ini dengan Syekh Shalih Al-Fauzan jauh. Jelas ya? Seorang ayah menikahkan putrinya dengan tidak menyebut nama putrinya, yang di mana dia mempunyai 2 putri yang belum menikah. Apakah akad nikah tersebut syah? Bagaimana kalau hal tersebut sudah terjadi? Kalau dia katakan saya nikahkan kamu dengan putriku, dia tunjuk putrinya di mana, atau semuanya sudah maklum bahwa itu putrinya, ya, yang dimaksud, ya, tidak ada masalah ya. Nah, bagaimana dengan istri kedua ayah saya? Setelah ayah saya meninggal, istri kedua menikah lagi. Apakah saya tetap mahram bagi istri kedua? Ya. Istri kedua itu, istrinya ayah itu mahramnya apa kemarin? Mahram selama-lamanya atau mahram sementara? Mahram selama-lamanya. Jadi selama-lamanya, setelah itu dia nikah dengan siapapun, dia tetap mahram. Bolehkah mencukur rambut yang tumbuh di pipi laki-laki? Apakah rambut itu terhitung jenggot? Iya, terhitung jenggot. Ya. Jenggot itu dalam definisinya rambut yang tumbuh di dagu dan di kedua pipi. Itu jenggot. Untuk pipi ukurannya ada tulang di sini melintang di pipi antara pipi atas. Nah itu apa akhir dari apa? Akhir dari jenggot di situ. Apa hukum mengadakan acara sunatan dengan mengundang banyak masyarakat? Dalam acara tersebut diadakan pemotongan kuda dan sebagainya. Ya, kalau kita itu bukan kuda yang dipotong. Sampai yang dipotong adalah apa? Kambing ya. Kalau dia potong kambing, sudah selesai kambingnya. Karena dia anggap undang banyak tamu, dia potong kuda juga. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah ya. Tapi dia bukan hal yang disunnahkan, bukan juga hal yang dikatakan makruh dan semua. Boleh aja. Nah, apa hukum takziah yang ditentukan sampai 3 malam? Takziah itu arti asalnya, takziah itu artinya membesarkan hati orang yang kena musibah, menghiburnya. Ya. Memberikan wasiat supaya dia bersabar. Itu takziah namanya. Jadi kalau dalam takziah adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Tapi caranya begitu. Dia datang menghibur, membesarkan hatinya. Ya, bukan takziah membebani keluarga yang ditinggal. Ya, takziah dia membebani keluarga, ngutang sana sini untuk bikin acara. Ya, itu bukan namanya takziah namanya. Orang sudah kena musibah, dapat musibah lagi. Jelas ya? Tadinya judulnya cuma duka, akhirnya berubah menjadi duka di atas duka. Nah, ini sebenarnya sifat dari apa? Takziah itu tadi yang dilakukan oleh masyarakat sekarang ini. Itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Sebab mereka di dalam hadis ya Jarir mereka berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima' ba'da dafnil mayyit minan niyah." Kami menghitung-hitung berkumpul-kumpul setelah dikuburnya si mayit itu dihitung dari niyah, meraung-raung. Ini masuk di dalamnya. Ya, kalau dia ingin datang bertakziah bisa datang sendiri, tidak harus dia bikin acara. Ya, ceramah khusus dia undang orang. Yang ingin diceramai itu bukan orang, tapi siapa? Ya, keluarga, yang orang-orang yang terkena musibah. Itu yang dia datang. Dan dia bisa datang kapan saja. Bisa malam, bisa siang. Ya, harus dilaksanakan malam-malam. Seperti yang sering kita lihat sekarang ini. Bolehkah membaca basmalah ketika kita junub? Ya, ini pembahasannya dibangun di atas pembahasan. Apakah boleh membaca Al-Quran ketika junub? Ya, ini sudah kita bahas ya. Ya. Sudah kita bahas dan kita katakan boleh. Ya, kalau memang yang memerlukannya itu diperbolehkan.
Apa yang kita lakukan apabila kita buang angin? Apa yang kami lakukan apabila kami buang angin pada saat kami sholat dan berada pada tengah-tengah jamaah? Ya dia keluar saja, dia keluar. Tidak apa-apa seorang itu berlalu, ya, melintasi shaf kalau sedang sholat berjamaah. Itu tidak dipermasalahkan. So, kalau sholat berjamaah, sutranya di mana? Di depan. Nah, tidak boleh makmum dia tahan orang yang lewat. Itu salah kalau dia tahan. Yang jelas ya. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas menceritakan bahwa beliau pernah naik unta, waqad nahaltul ihtilam, dan saya sudah mendekati usia balik, naik unta Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Pamaratu ala ba'di shaf." Saya melewati sebagian shaf, pakai unta Ibnu Abbas lewat. Pada sebagian shaf. Setelah itu untanya ditambahkan, Ibnu Abbas ikut sholat. Kata Ibnu Abbas, tidak ada seorang pun yang mengingkari saya. Tidak dari sahabat, tidak pula dari siapa? Ya, dari Nabi. Mungkin ada yang berkata, kan Nabi tidak lihat, Nabi menghadap ke depan. Ya jawabannya bahwa Nabi itu diberikan kekhususan oleh Allah. Memang beliau menghadap ke depan, tapi beliau tahu apa yang dilakukan oleh orang yang di belakangnya. Nah, tadi dalam sebagian hadis disebutkan. Apakah tabayyun hanya dilakukan bila membawa berita adalah orang fasik? Ya. Tabayyun itu meminta kejelasan. Dan Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Orang-orang yang beriman, kalau seorang yang fasik datang kepadamu membawa berita, maka mintalah kejelasan. Ya. Minta kejelasan. Tapi ayat ini tidak hanya menjelaskan hukum bagi orang yang fasik. Sebab yang dimaksudkan adalah illah dari apa yang disebutkan setelahnya di ayat. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan menimpukan satu kaum dengan kejelekan disebabkan kejahilan kalian, akhirnya kalian menyesal dengan perbuatan kalian. Kalau ini illahnya, maka bukan hanya fasik saja. Siapa yang semisal dengan fasik dan bisa berita itu memberikan akibat jelek, kalau tidak ditabayyun, maka semuanya ditabayyun. Jelas ya, semuanya ditabayyun. Sebab itu maksud utamanya. Nah, tidak ada rincian-rincian di dalam ayat ini. Yang termasuk yang paling bagus menjelaskannya adalah As-San'ani dalam risalah beliau, Irsyadun Nuqad. Ya. Baik, sudah lewat waktunya ya, sementara kita cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.